Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 162 akan menerobos alam Xiantian. Semua tetua sekte pedang besar di aula utama itu menjadi pucat karena ketakutan, putus asa, dan kesedihan. Seorang ahli alam suci. Pria itu sebenarnya adalah ahli alam suci. Bagaimana bisa ada ahli alam suci di antara mereka? Bahkan jika mereka membalikkan seluruh kekaisaran Duanren, jumlah ahli alam suci sangat sedikit, mudah dihitung dengan 10 jari di kedua tangan seseorang. Salah satu keberadaan yang mengerikan ini sebenarnya muncul hanya untuk menghancurkan sekte pedang besar. Seorang ahli alam suci menemani si bocah berandal Huang Xiaolong. Huang Xiaolong benar-benar bisa meminta bantuan seorang ahli Saint Realm. Siapa identitas aslinya? Tepat ketika para tetua dan murid sekte pedang besar mengira Zhao Su datang atas permintaan Huang Xiaolong, mereka menyaksikan Zhao Su berbalik dan bertanya kepada Huang Xiaolong dengan hormat, "Tuan muda, bagaimana kita menghadapi para tetua dan murid sekte pedang besar ini?" Tuan muda. Para tetua dan murid sekte pedang besar menatap Huang Xiaolong dengan tak percaya. Tatapan mata Huang Xiaolong menyapu para tetua dan murid sekte pedang besar di sekitarnya, "Bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Singkirkan gulma sampai ke akarnya." Kali ini, Huang Xiaolong meninggalkan kerajaan Luotong dan pergi ke Kekaisaran Duanren untuk waktu yang tidak ditentukan, jadi sangat penting baginya untuk tidak meninggalkan bahaya tersembunyi ini yang berpotensi membahayakan keluarganya. Dia telah bersumpah kepada ayahnya bahwa dia akan mencabut sekte pedang besar 8 tahun yang lalu. Para tetua dan murid sekte pedang besar gemetar saat kata-kata Huang Xiaolong terngiang di telinga mereka. Semua orang panik, saling berebut untuk melarikan diri dari aula utama. Namun, saat orang-orang ini hendak bergerak, mereka tiba-tiba merasakan ruang di sekitar mereka membeku. Semua orang terpaku di tempat. Zhao Su menatap orang-orang yang membeku seperti patung dengan tenang. Tangannya melambai dan kekuatan ruang menembus dada para tetua dan murid-murid seperti bilah angin yang tak terlihat. Mayat-mayat berjatuhan dari udara, berkedut di tanah. Luka tusuk terlihat jelas di dada mereka. Saat kekuatan ruang terus menyebar dari dalam aula utama, para pengikut sekte pedang besar yang berkumpul di luar jatuh ke tanah secara massal. Tak lama kemudian, puluhan ribu pengikut sekte pedang besar telah tumbang, dan tidak ada satu orang pun yang tersisa berdiri. Menatap lautan luas kepala manusia hitam milik para pengikut sekte pedang besar, Huang Xiaolong dan Fei Hou sama-sama terdiam dan merasa khawatir. Seorang ahli alam suci sungguh mengerikan. Hanya dengan lambaian tangannya, sebuah sekte besar terkemuka di sebuah kerajaan dimusnahkan. Sehari kemudian, berita tentang pemusnahan sekte pedang besar dan kematian ratusan ribu pengikutnya meledak seperti bom atom di kerajaan Baolong. Dari raja dan banyak bangsawan, hingga rakyat jelata dan bahkan preman jalanan yang tidak tahu malu, semuanya tahu tentang hal itu dan merasa sulit untuk mempercayainya. Puluhan ribu pengikut sekte pedang besar, termasuk 2 ahli Xiantian, Yu Chen dan Lin Ziren, terbunuh. Besarnya berita itu terlalu mengejutkan. Ketika berita itu mulai menyebar, semua orang mengira orang yang menceritakannya sedang bercanda. Namun 10 hari kemudian, berita tentang pemusnahan keluarga marsial Ning jatuh seperti bom kedua di kerajaan Baolong. Hal ini menimbulkan gempa bumi yang mengguncang seluruh kerajaan. 10 hari setelah itu, sebuah berita baru menyebar, beberapa ribu ahli dari markas Paviliun Awan Cerah telah hancur. Sekte pedang besar, keluarga marsial Ning, dan Paviliun Awan Jernih. Salah satu dari kekuatan ini dianggap sebagai eksistensi tirani di kerajaan Baolong. Tetapi sekarang, dalam waktu 1 bulan, ketiga kekuatan besar ini telah terhapus dari muka planet ini. Kerajaan Baolong jatuh ke dalam suasana suram penuh keterkejutan, kebingungan, dan ketakutan tak terhingga. Ketakutan akan kerajaan tetangga yang terinfeksi. Diskusi dan bisik-bisik hampir terjadi di mana-mana. Setiap orang membuat kesimpulan sendiri tentang siapa yang memusnahkan sekte pedang besar, keluarga marsial Ning, dan Paviliun Awan Cerah. Siapa yang akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan ketiga kekuatan besar itu? Tidak seorang pun menemukan siapa yang mengalahkan ketiga pasukan itu, tetapi dilihat dari metode serupa yang digunakan, sebagian besar pasukan berpendapat bahwa ketiga-tiganya dilakukan oleh orang yang sama. Sementara kerajaan Baolong dan negara-negara tetangganya masih asyik menebak-nebak, kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang tiba di perbatasan kerajaan Baolong, menyeberangi perbatasan ke kerajaan besi hitam. Untuk rute terpendek menuju ke Kekaisaran Duanren dari kerajaan Luotong, Huang Xiaolong perlu melintasi kerajaan Baolong, kerajaan besi hitam, dan sekitar 20 kerajaan lainnya sebelum ia dapat tiba di tujuannya. Oleh karena itu, 7 bulan hingga pertempuran kota Kekaisaran mungkin terasa sangat lama, tetapi Huang Xiaolong dan yang lainnya berusaha sebaik mungkin untuk berjaga-jaga jika mereka mengalami penundaan. Menurut perkiraan Huang Xiaolong, dengan kecepatan mereka akan membutuhkan setidaknya 6 bulan atau lebih sebelum tiba di tempat tujuan.
Setelah kerajaan Baolong, sisa perjalanan berjalan lancar. 5 bulan berlalu. Selama perjalanan yang terburu-buru, Huang Xiaolong masih menyempatkan diri untuk berlatih taktik Asura. Dalam 5 bulan ini, ki pertempuran di Laut Qi dan Meridian Huang Xiaolong memadat, menjadi lebih terkonsentrasi. Sebagian besar ki pertempurannya yang mengalir di sepanjang Meridian dan Laut Qi telah berubah menjadi bentuk cair. Ketika semua ki pertempuran di tubuhnya berubah menjadi cairan, itu akan menandakan kenaikan Huang Xiaolong ke alam Xiantian. Begitu dia melangkah ke alam Xiantian, pintu baru akan terbuka ke perspektif yang sama sekali berbeda. Saat mereka meneruskan perjalanannya, 10 hari berikutnya berlalu dengan cepat. Pada suatu malam yang tenang, bulan tampak sangat terang. Mereka berempat memutuskan untuk berhenti dan beristirahat malam di sebuah bukit tandus sebelum meneruskan perjalanan mereka selanjutnya. Api unggun berderak dan kobaran api yang kuat menerangi sekelilingnya. Kadang-kadang, lolongan serigala dapat terdengar sepanjang malam. Huang Xiaolong, Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou duduk melingkar di sekitar api unggun, aroma harum tercium dari daging yang dipanggang di atas api. Pemandangan dan suasana seperti itu mengingatkan Huang Xiaolong pada masa lalu ketika ia membawa orang tua dan adik-adiknya pergi dari Huang Klan Manor dan membawa mereka ke kota kerajaan Luotong. Itu seperti malam-malam yang mereka habiskan untuk tidur di luar dan makan daging panggang dari api unggun. Tahun itu, adik perempuannya berjanji akan berkultivasi dengan tekun, tumbuh kuat, dan mengalahkan Huang Wei. Saat itu, mereka tidak tahu bahwa Huang Wei dan seluruh keluarga Huang Klan Manor telah dibunuh oleh Sekte Pedang Besar. Namun, 8 tahun kemudian, dia berhasil membalas budi, menghancurkan Sekte Pedang Besar sepenuhnya. Yang mulia, kita akan tiba di Kekaisaran Duanren dalam waktu sekitar 2 minggu. Pada saat ini, Yuming tiba-tiba berbicara. Huang Xiaolong berhenti memikirkan masa lalu, mengangguk pada Yuming. Benar saja, dalam waktu 2 minggu dia akan melangkah ke Kekaisaran Duanren. Kekaisaran Duanren. Ini adalah langkah Huang Xiaolong selanjutnya. Sangat penting baginya untuk mendapatkan tempat pertama di pertempuran kota kekaisaran. Aroma lezat yang tercium dari daging panggang itu semakin kuat, menandakan daging itu sudah siap. Keempatnya masing-masing memotong sepotong dan mulai menyantapnya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan si kecil itu. Huang Xiaolong tiba-tiba teringat pada monyet ungu pemakan roh. Awalnya, Huang Xiaolong berencana untuk membawa monyet kecil itu bersamanya ke Kekaisaran Duanren, tetapi monyet itu malah masuk ke hutan bulan perak. Jadi, Huang Xiaolong hanya bisa menyerah dan memutuskan untuk membawanya lain kali saat kembali ke kerajaan Luotong. Selama 2 tahun terakhir, monyet ungu kecil itu tidak hanya maju ke tahap 10 sebagaimana yang dilakukannya, ia juga mencapai puncak akhir Ordo ke-10. Saat Huang Xiaolong bertemu dengannya lagi, kemungkinan besar monyet kecil itu sudah berhasil mencapai alam Xiantian juga. Huang Xiaolong mengeluarkan kendi berisi anggur berapi dan anggur bulan salju yang disimpannya di dalam cincin Asura, menikmatinya bersama Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou. Meski perjalanan yang terburu-buru itu agak membosankan, anggur dan daging panggang membuatnya dapat ditanggung. Kenyang setelah makan, Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou berjaga sementara Huang Xiaolong mengaktifkan cincin pengikat dewa dan memasuki medan perang kuno. Huang Xiaolong merasa terobosan ke alam Xiantiannya akan terjadi dalam 2 hari ke depan. Menjalankan teknik kultivasi taktik Asura, naga hitam dan biru muncul di belakang Huang Xiaolong, melayang di atas kepalanya saat mereka dengan rakus melahap energi spiritual dunia bawah yang mengalir turun dari kehampaan. Terobosannya tahun lalu telah sangat meningkatkan dan memantapkan tubuh jasmani roh bela dirinya. Setiap sisik naga di tubuh mereka unik, memantulkan cahaya di permukaannya yang halus seolah-olah mereka dapat berubah menjadi naga sungguhan kapan saja. Ki pertempuran dunia bawah di Laut Qi dan Meridian Huang Xiaolong melonjak kencang, dan semuanya berubah menjadi warna ungu kehitaman. Ki pertempuran berwarna ungu paling dalam dan gelap tampak menakutkan dan mengintimidasi pada pandangan pertama, dan ketika Huang Xiaolong mengedarkan ki pertempurannya, itu tampak seperti sungai Kokaitus yang mengalir dari dunia bawah. Ketika Huang Xiaolong menyerap luapan energi spiritual dunia bawah, ki pertempuran dunia bawah di dalam tubuhnya mulai bergetar hebat. Ini. Huang Xiaolong terkejut, apakah dia baru saja memasuki alam Xiantian?